saya ini menjalani ini semua itu sebagai satu perjalanan spiritual yang dinikmati, disyukuri, apapun outcome-nya itu pasti Allah berikan yang terbaik. Jadi ketika kemudian hasil yang kita saksikan seperti sekarang, ya saya yakin ini pasti yang terbaik. Itu sih. Jadi jika Anies tidak terpilih menjadi katakanlah Presiden Republik Indonesia atau menjadi Gubernur DKI Jakarta, yang rugi bukan Anies Baswedan, yang rugi adalah kita masyarakat yang benar membutuhkan pemimpin yang mumpuni, pemimpin yang punya kapasitas, pemimpin yang terjaga integritasnya, dan pemimpin yang benar-benar tahu kemana atau untuk apa negeri ini didirikan, dan orangnya adalah Anies Baswedan. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik, tapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan itu baru luar biasa. Salah satu kebaikan yang harus selalu kita jaga, harus selalu kita kedepankan, yaitu menegakkan etik dalam setiap interaksi hidup yang kita jalani. Etik, ya apa itu etik? Etik secara sederhana dalam bahasa jelata bisa kita pahami sebagai alarm internal yang muncul pada hati kita, pikiran kita, perasaan kita saat kita akan melakukan sesuatu. Baik itu interaksi sosial kita dengan masyarakat atau orang lain, maupun interaksi kita dengan alam atau lingkungan. Bagi saya mengambil contoh, misalnya budaya antri itu adalah bagian dari etik yang harus kita tegakkan. Budaya menghargai yang lebih tua itu adalah bagian dari etik yang tumbuh secara sosiologis di tengah-tengah kehidupan kita. Menghargai guru, mendahulukan kepentingan yang lebih banyak dari kepentingan sendiri, dan banyak contoh etik lainnya. Khusus dalam Kicau kali ini, celoteh kali ini, Bang Kicau ingin mempersempit etik tersebut dalam berpolitik. Jadi katakanlah Bang Kicau ingin kita bicara soal etika politik. Kenapa? Karena minggu-minggu ini kita dipertontonkan oleh banyak para politikus yang tergabung dalam partai politik, satu akrobatik yang menjijikkan, memalukan, membuat kita miris menyaksikannya. Apa itu, teman-teman? Bang Kicau ingin kita ke fenomena apa yang dialami oleh Anies Baswedan. Ya, Anies Baswedan kita tahu adalah Gubernur DKI dan beliau menjalani masa yang diberikan mandat oleh warga DKI dengan baik dan mengakhirinya dengan baik. Tidak mempercepat proses menyelesaikan tugas, tapi beliau habiskan sampai mandat berakhir. Itu satu contoh etika yang ditunjukkan, dilihatkan oleh Anies Baswedan yang banyak berbeda dengan contoh tokoh-tokoh lainnya. 2019 banyak gombalan, permintaan, ajakan dari partai politik agar Anies mencalonkan diri untuk menjadi calon presiden di 2019. Tapi Anies menolak dengan alasan mandat yang dipercayakan oleh warga Jakarta kepadanya belum tuntas dia tunaikan. Dan janji adalah hutang. Jangankan janji kepada banyak orang, janji kepada satu orang saja itu wajib untuk dipenuhi. Ini kan berbanding terbalik dengan banyak pejabat publik yang berburu jabatan, belum selesai jabatan atau mandat yang dia terima dari masyarakat yang memilihnya, dia sudah pindah berburu jabatan yang lebih tinggi lagi. Kita ambil contoh Jokowi yang sekarang presiden kita. Sebelum dia maju sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia belum menyelesaikan masa pemerintahannya di Kota Madya Solo.
Begitu juga saat dia belum selesai menunaikan janji-janjinya kepada warga DKI, dia sudah meninggalkan DKI dan maju menjadi calon presiden. Ini adalah contoh bagaimana seorang pejabat publik tidak menegakkan etika. Bukankah dia berjanji kepada rakyat yang memilihnya di jabatan yang masih outstanding? Dalam konteks Jokowi di Solo, dia masih belum selesai, tapi sudah maju ke Jakarta. Dan belum selesai di Jakarta, dia sudah maju sebagai calon presiden saat itu di 2014. Tentu banyak pembelaan, wah ini kan permintaan masyarakat agar bisa mengabdi yang lebih luas lagi. Tetapi satu hal yang harus diingat, adakah dia minta izin kepada masyarakat dalam skala kecil yang pernah dia janjikan, bahwa dia tidak bisa menyelesaikan atau menuntaskan janji yang dia berikan, dia akan maju, dan apakah masyarakat mengizinkannya? Tentu berlaku hukum resiprokal di sini. Kalau untuk menjabat, dia memelas, menyembah-nyembah dalam tanda petik, mengemis-ngemis untuk meminta rakyat agar memilihnya. Begitu dia terpilih, dia menaikkan janji 5 tahun, tetapi belum tuntas, dengan seenaknya melenggang ke berburu jabatan berikutnya. Ini menurut Bang Kicca sangat tidak etis. Tetapi tentu seorang Jokowi tidak bisa kita salahkan sendiri. Partai yang mengusungnya juga mempunyai kesalahan. Bukankah partai paham dia bagian dari yang mencalonkan Pak Jokowi di Solo? Bukankah partai paham bahwa Jokowi belum selesai menjalankan amanat dan memenuhi janji-janjinya kepada masyarakat Solo? Kenapa harus didorong ke Jakarta? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itulah tontonan etika publik yang dilanggar dan dirasa itu sebagai yang biasa-biasa saja. Barangkali inilah sesuatu yang kita anggap kecil dan dampaknya ya apa yang kita saksikan saat ini, ketidakpuasan yang masif meluas. Begitu juga apa yang dipertontonkan pada saat putusan MK nomor 90 yang memungkinkan Gibran anaknya Pak Jokowi mengikuti kontestasi di Pilpres 2024. Kita tahu putusan tersebut dinyatakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai ketuanya melanggar etis berat dan diberhentikan dari ketua. Itu bisa kita lihat bagaimana buruknya etika publik ditegakkan oleh pejabat di Mahkamah Konstitusi, khususnya ketua Mahkamah Konstitusi yang dia tahu dia adalah bagian dari keluarga Jokowi, tentu mempunyai konflik of interest, dan jika dia mempunyai etika, dia akan mundur dari persidangan. Tapi yang terjadi adalah dia memimpin sidang yang memungkinkan ponakannya dari garis istrinya maju menjadi calon wakil presiden. Dan kita tahu juga Gibran sendiri terikat kontrak 5 tahun dengan rakyat Solo, dan itu belum selesai, dan dia berburu jabatan berikutnya, yaitu ikut kontestasi wakil presiden. Bagaimana pelanggaran etik demi pelanggaran etik dianggap biasa oleh masyarakat. Sebenarnya, teman-teman, filter utama kita dalam menyeleksi seorang pemimpin itu adalah bagaimana dia menegakkan etik. Dan yang lebih menyesakkan dada lagi adalah bagaimana presiden dalam bilangan hari berubah pikiran. Dan ya betul sih, sebagai seorang bapak harus mendukung anak, tapi harus disadari juga pada saat kita menjabat sebagai seorang pejabat publik yang tertinggi di negeri ini, selayaknya etik yang kita tegakkan adalah melarang anak kita untuk ikut berkontestasi berburu jabatan publik selama kita masih menjabat sebagai pejabat publik di negeri ini. Ini sekali lagi adalah etika. Mungkin secara hukum tidak ada yang dilanggar, tetapi ketahuilah bahwa etika ini jauh lebih tinggi dari hukum. Etika ini yang akan membuat kita, jika mematuhinya, menjadi bangsa dengan peradaban yang luhur, yang agung, dan bisa membawa kita kepada kemajuan bersama, bukan kemajuan artifisial yang dikreasi, yang diciptakan dengan mengerahkan para pendengung-pendengung, pembentuk opini seolah-olah hebat, seolah-olah berhasil, seolah-olah sukses, padahal dalam realitasnya secara statistik tidak demikian. Dan Bang Kicca berpesan di sini kepada siapapun penguasa, ketahuilah, berkilau karena citra akan pudar pada masanya. Berkilau karena kerja, karena karya akan dikenang selamanya.
Lalu etika publik yang kedua yang bisa kita saksikan itu apa yang dilakukan oleh partai politik dalam konteks pilkada. Mereka, yaitu Partai Nasdem, PKS, dan Partai PKB, di awal-awal mengajukan, mendukung Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI yang akan mereka usung di pilkada 2024 ini, pilkada serentak. Jelas statementnya, bahkan ada surat rekomendasinya. Dan Anies menerima pencalonan tersebut bukan saja karena ada partai yang mengusungnya, tapi lebih dari itu adalah karena masyarakat rakyat DKI memintanya, meminangnya. Dan ini adalah etika yang paling puncak dari seorang Anies Baswedan. Banyak yang menyatakan jangan lagi menjadi calon gubernur jika Anda pernah menjadi calon presiden. Bagi Anies bukan soal level of kedudukan, jabatan, skala, tetapi kemanfaatan. Kalau masyarakat yang minta jangankan menjadi gubernur, menjadi ketua RT pun Anies bersedia. Apa yang terjadi dengan partai politik yang mengajukan? Yang terjadi adalah mereka mundur satu demi satu dengan alasan yang dikreasi, apapun alasannya. Ini adalah etika buruk yang dipertontonkan oleh partai politik. Bagaimana dengan entengnya menarik apa yang mereka sudah nyatakan, crystal clear, ditangkap oleh masyarakat tanpa segan, tanpa malu-malu, berbelok, apapun alasannya. Dan Bang Ica tidak ingin kita masuk ke dalam diskusi kenapa PKS mundur, kenapa PKB mundur, kenapa Nasdem mundur. Lalu yang paling anyar adalah saat PDI Perjuangan menyatakan bahwa mereka akan ajukan Anies sebagai calon gubernur di DKI Jakarta setelah balik DPR batal untuk mengesahkan perubahan undang-undang pilkada, sehingga PDI bisa mengajukan calon tanpa bergabung dengan partai lain. Dan hal ini disambut oleh Anies bukan karena ingin berburu jabatan sebagai gubernur, tetapi ingin memenuhi apa yang diminta oleh masyarakat Jakarta dan ingin juga menyambut baik tawaran yang diajukan oleh PDI Perjuangan. Tetapi apa yang terjadi di ujung tikungan saat Anies sudah datang ke kantor pusat PDI Perjuangan, ternyata batal diumumkan, dan ujung dari segalanya, anti klimak adalah dicalonkannya Pramono Anung dan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Bukan main, menjijikkan, memalukan etika yang dipertontonkan oleh para petinggi PDI Perjuangan. Anies kecewa. Saya ingin sampaikan selamat aja kepada mereka-mereka yang hari ini mulai menjalani periksa kesehatan, mulai menjalani proses, mudah-mudahan berjalan lancar, demokrasinya juga nanti berjalan dengan baik. Ya, saya ini menjalani ini semua itu sebagai satu perjalanan spiritual yang dinikmati, disyukuri, apapun outcome-nya itu pasti Allah berikan yang terbaik. Jadi ketika kemudian hasil yang kita saksikan seperti sekarang, ya saya yakin ini pasti yang terbaik. Itu sih. Tidak sedikit pun Anies memperlihatkan kekecewaannya. Tidak. Jadi menurut Bang Ica, Anies telah mengajarkan kepada kita bahwa berpolitik itu jangan baperan. Bang Ica mau balik ke belakang nih, bagaimana berpolitik kalau baperan itu, ya kita akan merasa tidak nyaman, kita akan merasa, ya kalau siapa yang kita dukung menang, kita akan merasa bahagia, tapi kalau kalah, kita akan sedih. Apalagi mendengar, katakanlah kritikan, mendengar cemoohan, mendengar ledekan dari orang-orang di sosial media. Kalau kita baperan, maka tentu kita yang akan stres, kita yang akan memanen sakit hati. Bang Ica ingin cerita bagaimana proses Bang Ica berpolitik. Sejatinya Bang Ica ini kan baby boomers, jadi orang yang tumbuh kembang lahir di zamannya Pak Harto. Bukan apolitis, tetapi saat itu kan ada homogenitas
Jadi tidak begitu riuh rendah perpolitikan di zaman Pak Harto. Lalu maju ke zaman reformasi, Bang Kicca sebagai seorang ASN tentu tidak boleh berpolitik, tetapi setidaknya dalam meja keluarga dengan teman-teman kita diskusi soal politik. Di 2014, pada saat Pak Jokowi maju sebagai calon presiden, sejatinya Bang Kicca sudah kurang srek, karena Bang Kicca tahu dia belum selesai di Jakarta, tetapi euforia munculnya wong cilik yang bukan siapa-siapa bisa menjadi kandidat seorang presiden, itu membuat Bang Kicca mengubur segala pelanggaran etika yang sudah Bang Kicca detect sejatinya. Ditambah lagi bagaimana promosi pencitraan yang dilakukan oleh media yang secara masif menopang, membantu beliau. Dan salah satu yang paling fenomenal adalah wawancara yang ini nih. Kalau kompetisi ini kita bisa masuk dan bisa kita produksi, saya kira nggak ada masalah. Kita mungkin tidak usah diberi fasilitas apa-apa, nggak perlu. Biar kompetisi di pasar saja. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi 95. Nanti kalau sudah produksi massal tentu saja ada rekalkulasi lagi. Yeah. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Jadi jujur, di 2014, Bang Kicca menjadi bagian dari pendukung Pak Jokowi. Tentu tidak menjadi bagian dari tim sukses, tetapi di sosial media Bang Kicca ikut berkampanye untuk memenangkan Pak Jokowi. Apa yang terjadi, teman-teman? Sebagai seorang yang berasal dari Sumatera Barat sana, bukan hanya teman-teman, bahkan saudara dekat Bang Kicca ikut menghujat Bang Kicca sebagai orang yang tidak punya nalar, tidak punya kejernihan dalam menyeleksi memilih seorang pemimpin. Tapi Bang Kicca benar-benar hanyut larut dengan pencitraan yang dibuat oleh Jokowi dan timnya, tetap kekeh, tetap istiqomah memilih mendukung Pak Jokowi. Dan di tahun 2017, setelah mengamati ya katakanlah 2 atau 3 tahun kepemimpinan beliau, menganalisa kebijakan beliau, Bang Kicca kecewa seperti orang yang tersadar siuman, dan mulailah status sosial media berubah. Dan ada satu peristiwa yang benar-benar membuat Bang Kicca ketawa, bagaimana kalau baperan berpolitik itu bisa memecah belah, mengganggu kita satu keluarga, bukan dalam pertemanan. Jadi itu kejadian di awal 2018, ada saudara yang menikah di Malaysia, Bang Kicca dan adik-adik berangkat ke Malaysia, dan dalam salah satu obrolan, adik-adik Bang Kicca ini bercerita bahwa dia sudah lega sekarang, nggak lagi dibully oleh teman-temannya karena menjadi bagian dari yang mendukung Jokowi. Dan mereka sadar bahwa sebenarnya berpolitik itu kan pilihan masing-masing, tetapi mereka juga sadar bahwa ada orang yang baperan dalam berpolitik dan mungkin nggak berani menyerang Bang Kicca, yang diserang adalah adik-adik Bang Kicca. Dan saat ini katanya lega karena kakaknya sudah kembali ke jalan yang benar. Betapa politik bisa mendengungkan. Lalu apa yang terjadi berikutnya yang dipertontonkan hangat di minggu ini adalah tadi malam beredar, sebenarnya dari siang, beredar informasi bahwa Anies sah akan dicalonkan PDI Perjuangan menjadi gubernur di Jawa Barat dengan didampingi sebagai wakil dari PDI Perjuangan. Hangat informasi, bermacam-macam orang motretnya, ada yang mendukung, ada yang membangun narasi bahwa Anies adalah pemburu jabatan. Dan anti klimaks dari peristiwa tersebut, ternyata Anies tidak bersedia dicalonkan menjadi gubernur di Jawa Barat dengan alasan bahwa beliau tidak diminta oleh rakyat Jawa Barat. Meskipun ada partai politik, yaitu PDI Perjuangan, yang meminang beliau dan suara
dari Partai PDI Perjuangan cukup untuk mengantarkan beliau menjadi calon gubernur, tapi Anies menyatakan tidak bersedia, berterima kasih kepada partai yang mendukungnya, dan tidak bersedia dengan alasan bahwa dia tidak diminta oleh rakyat Jawa Barat. Sekali lagi Anies mempertontonkan kepada kita bagaimana etika harus dikedepankan, ditegakkan. Banyak serangan-serangan buruk, busuk yang ditujukan kepada Anies, tapi semua dengan berlalunya waktu terbantahkan. Dan ada sisi lain yang Bang Kicca lihat dari peristiwa di minggu-minggu ini, yaitu soal bagaimana netizen membongkar kembali jejak digital dari para calon pemimpin di DKI Jakarta ini. Jejak digital dari Ridwan Kamil, jejak digital dari Pramono Anung, jejak digital dari Anies Baswedan. Dan Bang Kicca bisa nyatakan bahwa Anies Baswedan adalah orang yang selalu membangun narasi positif, konstruktif, dan inspiratif. Tidak satu pun jejak digital Anies yang dalam tanda petik dianggap jejak yang atau narasi-narasi yang buruk, pesimis, menjelekkan, receh, tidak. Jadi teman-teman, Bang Kicca mau disclaimer, Bang Kicca adalah pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Membangun relawan yang mengkampanyekan, mensosialisasikan Anies Baswedan habis-habisan, all out, bukan karena Aniesnya, tetapi karena ide dan gagasannya. Dan Bang Kicca juga berharap kemarin ini Anies bisa menjadi calon gubernur DKI, dan Bang Kicca juga sudah menginisiasi relawan kalau itu terjadi. Kenapa? Bukan karena Aniesnya, sekali lagi karena ide dan gagasan-gagasannya. Dan sepanjang sejarah Republik, jujur, inilah pemimpin yang kaya dengan ide dan gagasan, bukan tipikal pemimpin populis, tapi pemimpin yang punya kapasitas. Dan Bang Kicca ingin berterima kasih kepada Anies Baswedan yang telah banyak menginspirasi, banyak mencerahkan, banyak mengajari bagaimana seharusnya seorang manusia itu bermanfaat bagi orang banyak. Dan ada yang menyatakan bahwa Anies mencari pekerjaan karena nganggur setelah tak lagi jadi gubernur DKI. Teman-teman, ketahuilah, Anies bukan recehan. Anies terlahir adalah pejuang petarung untuk kepentingan orang banyak. Jika Anies mau untuk kepentingan dirinya sendiri, banyak pihak yang akan bersukacita menerima Anies sebagai atau apapun itu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi, jika Anies tidak terpilih menjadi katakanlah Presiden Republik Indonesia atau menjadi Gubernur DKI Jakarta, yang rugi bukan Anies Baswedan. Yang rugi adalah kita, masyarakat, yang benar membutuhkan pemimpin yang mumpuni, pemimpin yang punya kapasitas, pemimpin yang terjaga integritasnya, dan pemimpin yang benar-benar tahu kemana atau untuk apa negeri ini didirikan. Dan orangnya adalah Anies Baswedan. Tentu apa yang Bang Kicca kicaukan tidak lepas dari subjektivitas Bang Kicca sebagai pendukung Anies Baswedan. Tetapi satu hal yang teman-teman perlu ketahui, Bang Kicca mendukung Anies dan akan selalu bersama Anies karena ide dan gagasannya adalah ide dan gagasan yang Bang Kicca yakini mampu membawa Indonesia menjadi negeri modern, menjadi negeri yang benar-benar bisa tempat berlindung, rumah yang adem bagi semua. Terakhir, kicau ini akan Bang Kicca tutup dengan sebuah lagu yang judulnya adalah Politik Hati Nurani. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Politik hati nurani, bukan politik mobilisasi, tapi politik partisipasi yang lahir dari niat suci. Politik partisipasi, politik cinta negeri, lahir atas kesadaran diri untuk menjaga Ibu Pertiwi.
tipu sana tipu sini untuk menjaga dominasi. Politik partisipasi, politik partisipasi, politik partisipasi, politik akal budi, satu kata dengan hati, berikan terbaik untuk negeri. Politik mobilisasi, politik imitasi, lain di mulut, lain di hati, penuh gimmick dan janji-janji. Politik partisipasi, politik manusia mandiri, sukarela biaya sendiri, dengan niat benahi negeri. Mobilisasi, politik mobilisasi, politik para oligarki, tipu sana tipu sini untuk menjaga dominasi. Politik partisipasi, politik partisipasi, politik partisipasi, politik akal budi, satu kata dengan hati, berikan terbaik untuk negeri. Politik mobilisasi, politik imitasi, lain di mulut, lain di hati, penuh gimmick dan janji-janji. Politik partisipasi, politik manusia mandiri, sukarela biaya sendiri, dengan